aku pernah merasakannya. Saat kau sendiri menanti harapan yang tak pasti, janganlah kau bimbang menjalani, karena semua pernah aku lalui. Bulu yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan, sumbu yang pudarnya lenyap takkan pernah dipadamkan. Sadarlah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Saat kau sendiri menanti harapan yang tak pasti, janganlah kau bimbang menjalani, karena semua pernah aku lalui. Bulu yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan, sumbu yang pudarnya lenyap takkan pernah dipadamkan. Sadarlah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Tuhan tak pernah tinggalkan. Dia selalu perhatikan. Bulu yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan, sumbu yang pudarnya lenyap takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Sadarilah kau tak pernah sendiri. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu peduli. Yesus selalu peduli. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Jumpa kembali dan kita bersyukur buat hari ini Tuhan masih beri lagi kesempatan buat kita untuk belajar bersama tentang kebenaran firman Tuhan. Dan saya berharap hari ini Bapak Ibu semua juga boleh menikmati berkat-berkat Tuhan, tetap sehat, tetap dalam perlindungan Tuhan. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk belajar bersama. Saya ingin mengajak kita untuk sebelum lebih dalam kita mempelajari apa yang saya ingin bagikan, share bagi kita semua dalam Kisah Rasul 16. Saya berharap kita bawa dalam doa supaya setiap kita yang mengikuti boleh diberkati dan boleh dikuatkan oleh firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan kami ada waktu lagi untuk belajar bersama untuk kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya siapapun kami yang boleh mengikutinya, kami yakin Tuhan tidak cukup hadir buat kami, tetapi memberkati buat kami semua.
Dan kami mau menjadi seorang murid yang selalu siap untuk dibentuk oleh Tuhan. Terpuji nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu yang mungkin sudah sering mengikuti KIS, ya, mungkin ada beberapa pelajaran yang sudah berkali-kali kita ikuti. Dan kalau Bapak Ibu sempat mengingat apa yang sempat pernah saya bawa, saya pernah membawakan dalam Kisah Rasul pasal 16 tentang gereja yang kuat dan berdampak. Ada dalam Kisah 16. Tapi hari ini saya masih membahas juga di dalam Kisah 16, tapi dengan topik yang berbeda. Dan saya sangat berharap buat kita semua boleh lebih lagi dilengkapi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Satu topik yang menarik atau yang mungkin kita lebih kenal, tema yang saya ingin bawakan hari ini adalah bagaimana kita menyikapi atau merespon terhadap masalah yang dihadapi. Ya, mungkin lebih singkatnya saya katakan sikap dan respon kita terhadap pergumulan. Ya, sikap dan respon kita terhadap pergumulan. Dan saya ambil ini dalam Kisah pasal 16 ayat 19 sampai 40. Ini adalah satu kisah yang sangat menarik karena kisah ini tidak hanya bicara atau bercerita tentang misi atau pelayanan yang sedang dilakukan oleh Paulus dan Silas, tetapi saya mengambil dari sisi yang lain bagaimana mereka harus mengalami sedikitnya pergumulan atau saya katakan ini penderitaan, ini masalah ya, yang juga saya yakin mereka tidak akan pernah duga bahwa harus mengalami hal seperti itu. Nah, dari sini kita akan belajar baik-baik bagaimana Paulus dan Silas yang mungkin saya katakan bukan baru kali ini, sudah berkali-kali, sudah sering mereka berhadapan dengan yang namanya persoalan, namanya pergumulan. Tapi kita mau belajar khusus dalam perikop ini, Kisah pasal 16 ayat 19 sampai 40, bagaimana kedua orang ini mensikapi atau merespon pergumulan yang harus dihadapi dalam kehidupan mereka, dalam pelayanan mereka. Sebelumnya saya ingin baca dulu satu bagian firman Tuhan. Saya ambil dalam ayat 25 dan beberapa ayat berikutnya. Ayat 25 berkata seperti ini. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Ayat 28. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Ya, saya batasi aja bacaan sini, tapi kita akan belajar bersama-sama. Ya, memang tidak semua dari pasal 16 ayat 19 sampai 40, tetapi saya berharap dari perikop ini yang kita akan pelajari, kita akan menemukan berkat-berkat khusus. Bagaimana kita mensikapi, bagaimana kita merespon pergumulan yang memang harus diizinkan terjadi pada kita. Saya pada waktu mempelajari ini saya katakan, ya walaupun Paulus dan Silas ini adalah seorang hamba Tuhan, yang dipakai Tuhan, yang diutus Tuhan, tapi mereka juga manusia biasa. Mereka juga pasti ada sisi emosi, punya perasaan yang mungkin bisa berkata, kenapa kok harus seperti ini? Tetapi sikap yang ditunjukkan atau respon yang ditunjukkan oleh Paulus dan Silas sungguh-sungguh menjadi satu teladan yang baik. Ya, seperti yang saya sudah ungkapkan tadi, satu tema yang sangat menarik sekali. Sikap dan respon dalam kita menghadapi pergumulan yang Tuhan izinkan buat kita. Ya, sangat tidak mudah. Ada 3 hal yang saya ingin sampaikan buat kita. Sekali lagi saya tegaskan, ada 3 hal yang saya dapatkan di sini ya, dari perikop ini. Bagaimana Paulus dan Silas itu mensikapi atau merespon pergumulan yang dihadapi. Sebenarnya cerita ini diawali dari bagaimana pada waktu mereka masuk di Filipi, ternyata ada seorang perempuan yang memiliki roh tenun
atau mungkin kita kenal dia seorang wanita peramal. Dan ternyata saya katakan mungkin ini perempuan yang dimanfaatkan orang, dipekerjakan. Karena dengan cara seperti itu ada orang-orang yang suka. Dan dengan cara itu ternyata orang-orang yang senang dengan apa yang sedang dia lakukan, itu mereka mendapat pendapatan, uang yang banyak. Tapi ternyata pada waktu perempuan ini mengikuti Paulus dan Silas, mengganggu pelayanan Paulus dan Silas, saat itu juga Paulus dan Silas bertindak untuk mengusir roh jahat yang ada kepada perempuan ini. Dan ternyata keluar dari wanita itu. Dan wanita itu kembali normal lagi. Dan ternyata orang-orang yang mempekerjakan dia, yang memanfaatkan wanita tidak suka, tidak senang. Ketidaksenangan inilah yang menjadi awal dari pergumulan yang harus dihadapi oleh Paulus dan Silas. Mereka mulai meneriaki Paulus dan Silas. Mereka katakan ini orang-orang berbicara hal-hal yang sebenarnya tidak pantas untuk mereka dengar di sini. Dari situlah orang-orang banyak yang sudah meneriakinya, sampai mereka berbuat sekali lagi seolah-olah, bukan seolah-olah lagi ya. Saya katakan ini adalah ketidakadilan yang harus dihadapi oleh Paulus dan Silas. Mereka laporkan dia kepada pembesar-pembesar yang ada di Filipi atau di kota itu. Jadi mereka harus ditangkap, tidak cukup ditangkap, dipermalukan di depan umum. Coba pikirkan baik-baik. Sudah ditangkap, dipermalukan. Sudah dipermalukan. Mereka disuruh untuk membuka pakaian mereka. Untuk apa? Saya pikir mungkin ada hal-hal positif yang mereka harus lakukan. Ternyata tidak. Tidak cukup dipermalukan. Kedua orang ini harus dicambuk. Harus dipukul. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang harus memukul itu. Selesai mereka lakukan itu, saya pikir sudah beres. Tapi apa yang kita baca tadi, Paulus dan Silas harus diseret dan dilemparkan ke penjara. Ini sesuatu yang saya harus katakan sekali lagi, bukan sesuatu yang mudah untuk kita bisa terima. Tapi pada kondisi-kondisi seperti itu, mereka sudah ditangkap, mereka dipermalukan, mereka dipukuli sampai masuk penjara. Apa respon mereka? Apa sikap yang ditunjukkan oleh Paulus dan Silas? Ya teman-teman yang ada di sini mungkin coba bayangin baik-baik. Kira-kira coba kalau ada di antara kita yang mengalami hal seperti itu. Sekalipun mungkin kita sudah dalam Tuhan, ya kita manusia biasa. Bapak Ibu yang ada di rumah coba pikirkan baik-baik. Bagaimana kalau sampai hal seperti itu ya kita harus alami atau mungkin saudara kita yang alami. Bagaimana respon kita? Saya mungkin harus katakan, bicara soal pergumulan, bicara soal yang namanya masalah atau mungkin penderitaan, itu nggak usah ditanya lagi. Itu sudah mungkin menjadi makanan sehari-hari daripada setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Itu sudah tidak bisa lagi ditolak. Kenapa? Karena itu memang sudah jadi bagian hidup kita. Perjalanan hidup kita itu tidak akan pernah lepas dari pergumulan. Tapi yang menjadi persoalan, yang menjadi masalah adalah bagaimana kita mensikapi itu. Bagaimana kita memberi respon terhadap masalah itu. Sikap kita atau respon itu akan menentukan hasilnya nanti. Kita akan kecewa atau malah sebaliknya. Kita akan mengalami sukacita luar biasa. Tergantung dari sikap atau respon kita. Dan kita lihat. Saya mau bawa pemikiran kita bersama-sama hari ini untuk lihat dari pengalaman Paulus dan Silas. Luar biasa. Mereka harus mengalami tindakan-tindakan yang saya katakan ketidakadilan. Ada masalah besar. Tidak cukup mereka ditangkap, dipermalukan, dipukul. Sampai mereka harus dipenjara. Tapi ternyata respon mereka berbeda. Dan mungkin ini kita akan terharu untuk mendengarnya. Saya sudah katakan tadi ada 3 hal penting. 3 hal yang luar biasa. Dari perikop ini yang saya ingin bagikan pada kita. Responnya atau sikap yang ditunjukkan oleh Paulus dan Silas. Yang pertama, kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik apa yang kita baca. Di ayatnya yang ke-25. Perhatikan baik-baik.
Saya mungkin sekali lagi baca buat kita semua. Kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Saya tidak langsung fokus kepada dua hal penting di sini, doa dan nyanyian atau pujian. Tapi yang saya mau katakan dalam ayat ini adalah bagaimana mereka mensikapi masalah, mensikapi pergumulan yang muncul, yang harus mereka hadapi. Yang saya dapatkan di sini, yang saya temukan di sini adalah apa? Paulus dan Silas masih tetap menunjukkan satu sikap yang saya harus katakan luar biasa. Kenapa? Masih tetap, ini poin pertama, tetap mempercayai Allahnya. Masih tetap mempercayai bahwa Tuhan yang dia sembah itu adalah Tuhan yang punya segala kuasa dan segala mujizat. Kenapa saya harus tekankan istilah kata mempercayai, masih mempercayai. Dia masih, atau mereka berdua masih mempercayai. Alasan itulah yang saya harus katakan buat kita. Sampai-sampai mereka ambil tindakan. Karena masih mereka mempercayai Tuhan. Walaupun mereka sudah disiksa, mereka dipenjara. Mereka buktikan dengan tindakan. Tindakannya apa? Mereka berdoa dan mereka memuji Tuhan. Coba, kalau mereka mungkin hanya pasrah begitu saja. Coba kalau mereka hanya berpikir, lah ini kan melayani, ini di dalam rencana Tuhan, pelayanan pekerjaan Tuhan, kenapa harus mengalami seperti ini? Dia manusia biasa, dia masih punya perasaan, dia mungkin bisa berkata, ya udah pasrah saja, ya terserah apa yang mau terjadi. Tapi karena dia masih membuktikan, menunjukkan yang saya katakan, masih menyatakan, masih mau menyaksikan tentang iman dia, iman mereka. Mempercayai siapa Tuhan. Mereka tahu Tuhan yang utus mereka adalah Tuhan yang punya segala kuasa, Tuhan yang punya segala mujizat. Dan mereka buktikan dengan tindakan. Tindakannya apa? Mereka memuji dan mereka berdoa. Mungkin kalau berdoa mungkin tidak akan terlalu banyak didengar oleh orang lain, kecuali mereka teriak-teriak dalam doa. Tapi dalam pujian, saya yakin pasti kenapa Alkitab bilang tadi yang kita baca, orang-orang sekitar mendengar. Karena nyanyian pasti akan keluar dengan suara yang sedikit lantang. Saya tidak tahu pujian apa yang mereka bawakan. Kata-kata sudah yakin pasti kata-kata yang membangun, kata-kata yang betul-betul memberi sesuatu yang mungkin berbeda. Orang yang dalam penjara ternyata mendengar. Sebenarnya pada waktu mereka lakukan tindakan ini, ada dua kemungkinan, bisa negatif, bisa positif. Ya kalau mungkin negatifnya apa? Mereka bisa saja diteriakin. Mereka mungkin bisa, boleh diam enggak? Tapi hal seperti itu mereka sudah tidak pertimbangkan lagi, mereka berani ambil risiko. Tapi hal positifnya apa? Ternyata ayat firman Tuhan katakan tadi, orang sekitar mendengar, orang-orang dalam penjara itu mendengar. Dan mereka suka, mereka dengar, menjadi berkat. Sekarang coba mempertanyakan pada kita sendiri. Sebenarnya saya tidak terlalu juga senang untuk singgung-singgung lagi tentang COVID-19 ini, ya. Tapi ya mau tidak mau ya kita masih terus berjuang untuk lepas dari COVID-19 ini. Yang satu pun mungkin negara yang sedang berusaha belum tahu sampai kapan. Ya rekan-rekan di sini ada yang tahu nggak sampai kapan? Kita juga bingung. Segala usaha sekarang itu lagi diusahakan oleh pemimpin-pemimpin negara kita. Bagaimana supaya kita bisa keluar dari kondisi seperti ini? Saya harus beritahu buat kita, mau tidak mau kita harus berhadapan. Ini menjadi pergumulan buat kita semua. Mungkin kita berkata, wah bukan baru kali ini. Memang mungkin kita setelah percaya Tuhan, udah berkali-kali numpuk mungkin pergumulan kita hadapi. Kita boleh lari, bukan lari, kita boleh tembus, kita boleh lewati itu. Sekarang kita lagi harus berhadapan. Mungkin belum setahun, baru mau masuk 7 bulan. Harus berjuang terus. Ada yang mungkin tidak nyaman, harus di masker terus, tapi mau tidak harus dilakukan itu. Saya aja
Hanya karena saya sekarang lagi bawa firman, ya harus saya lepas. Ada orang yang mungkin dulu senang dengan keramaian, senang untuk jalan bareng-bareng, sekarang sudah tidak bisa lagi. Ini satu tantangan, satu pergumulan. Ya, tapi bagaimana kita mensikapi itu? Tidak sedikit kita dengar ada yang sudah putus asa, ada yang kecewa, ya, ada yang mulai ngomel. Sampai kapan ini? Persediaannya sudah menipis. Saya sempat ngobrol dengan satu orang yang walaupun mungkin dia bukan orang gereja, tetapi dia memberi satu ungkapan hati. Pak, ini teh sampai kapan? Saya bilang, saya juga sendiri tidak tahu. Ya. Wah, ini kalau sampai Desember, waduh, akan ada banyak orang. Saya bilang, Pak, berterima kasih kalau Tuhan masih pelihara. Walaupun mungkin uangnya harus pas-pasan. Ya. Malah dia balik bersyukur, iya betul, bersyukur sama Tuhan. Enggak mudah. Tapi kan orang tidak tahu mau sampai kapan. Ada yang sampai berkata mungkin ini bisa bertahun-tahun. Ya kita berdoa jangan sampai seperti itu. Sekarang sedang diusahakan, ada vaksin. Berdoa supaya vaksin ini berhasil. Tapi sikap kita, apakah kita masih tetap mempercayai Tuhan atau tidak? Di rumah kita berdoa atau tidak? Di rumah kita beri pujian kepada Tuhan atau tidak? Ya karena kita memang sering banyak di rumah. Saya kadang-kadang rada sedih juga ya kalau dengar ibadah-ibadah sekarang ini memang sudah ada yang mulai uji coba. Tapi kebanyakan ya harus dibatasi orang, otomatis ya kebanyakan masih ibadah di rumah, ikuti online. Tapi saya katakan sebenarnya sudah cukup banyak yang bisa memberkati kita melalui tayangan-tayangan online. Tapi sedihnya yang saya dengar ada juga yang tidak mau ibadah. Lepas dari ketidaktahuan bagaimana caranya untuk bisa membuka linknya atau mempergunakan elektronik yang dia punya, yang dia pegang. Tapi ada yang sebenarnya sudah paham, sangat paham, tapi tidak mau lakukan itu, tidak mau ibadah. Saya bilang sedih luar biasa. Malah semakin kecewa. Saya mau beritahu hari ini belajar kepada Paulus dan Silas. Tunjukkan sikapmu di tengah pergumulan yang berat. Tetap mempercayai Tuhan. Tindakannya apa? Paulus memberitahu, mereka berdoa, mereka memuji Tuhan. Kalau saya singgung sedikit kata-katanya, doa orang benar besar kuasanya. Tidak usah dulu untuk bisa memikirkan hal itu. Mau nggak berdoa itu persoalannya. Kalau hanya sekedar tahu kata-kata ini, wow, orang lain juga banyak yang tahu. Tapi mau nggak berdoa, itu persoalannya. Kalau mau berdoa, lakukan itu. Kalau engkau memang diberi berkat-berkat yang mungkin saudara tidak bisa sangka di tengah kondisi seperti ini, berikanlah pujian bagi Tuhan. Tuhan tidak melihat suaramu harus baik, tapi dari hatimu muncul sesuatu yang luar biasa. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik saudara-saudara kekasih, apa yang terjadi pada saat mereka memuji dan berdoa. Mereka bukan sekedar tahu berdoa, mereka bukan sekedar tahu memuji, tetapi mereka membuktikan, mempercayai di dalam doa, di dalam pujian, karena mereka percaya Tuhan sumber segala kuasa dan mujizat. Ternyata terjadi sesuatu yang sangat-sangat tidak disangka. Kita baca di ayat 26 tadi. Tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Luar biasa. Tuhan menyatakan kuasa, Tuhan menyatakan mujizat yang luar biasa. Ya, di tengah pergumulan yang sedang kita hadapi, ada yang mungkin sedang berjuang karena dia ada sakit. Ya. Mungkin divonis dokter seperti ini, seperti itu. Mari kita tetap tunjukkan sikap. Sekalipun berat, harus tetes air mata. Tetap tunjukkan sikap dan beri respon yang positif. Aku akan tetap percaya. Aku akan tetap menyaksikan imanku di tengah pergumulan itu.
Terserah dengan cara bagaimana. Kalau mau ikuti Paulus dan Silas, puji Tuhan. Doa dan pujian. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik, ketika terjadi gempa bumi, pintu-pintu penjara terbuka. Malah belenggu-belenggu yang mengikat mereka itu terlepas. Apa yang terjadi? Kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik di ayat 27, 28, ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Ayat 28. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Ini dulu yang saya ingin kita belajar bersama. Bagaimana Paulus dan Silas menunjukkan sikap mereka, respon mereka. Walaupun ada dalam penjara, sudah terjadi sesuatu yang luar biasa. Mungkin saya harus katakan sebagai satu kesempatan buat Paulus untuk bisa melarikan diri. Atau tahanan-tahanan yang lain. Tapi pada waktu terjadi gempa bumi dan melihat pintu-pintu terbuka, orang-orangnya terlepas, ada yang mungkin dirantai, dia terlepas. Kepala penjara merasa takut. Mungkin lepas dari rasa takut gempa bumi, dia juga takut dengan tanggung jawab yang dia pegang. Kalau semua orang lepas, wow, saya akan menerima hukuman. Tapi saat Paulus melihat disamar-samar karena kegelapan, saya juga bingung, kok bisa Paulus kenali bahwa dia adalah kepala penjara yang sedang menghunuskan pedangnya untuk bunuh diri. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Saat dia melakukan itu, Paulus berteriak keras untuk mencegah orang ini. Jangan celakakan dirimu. Inilah poin kedua yang saya mau sampaikan buat kita semua. Ada di ayat 28. Jangan celakakan dirimu. Di tengah samar-samar karena kegelapan, melihat orang yang sebenarnya turut memenjarakan Paulus dan Silas. Dia adalah kepala penjara. Tapi apa respon, apa sikap Paulus pada saat melihat itu? Di tengah pergumulan, Paulus masih membuktikan, menunjukkan. Bukan saja tetap percaya kepada Tuhan, tetap mempercayai Tuhan. Tapi dia masih menunjukkan namanya kepedulian terhadap masalah orang lain. Kenapa saya kata seperti itu? Paulus dan Silas masih menunjukkan, masih membuktikan kepedulian terhadap masalah orang lain. Saya katakan masalah kenapa? Masalah bagi kepala penjara. Dia sudah merasa takut. Dia mau menghabisi dirinya. Istilah kasarnya mau bunuh diri. Kalau mungkin Paulus hanya mementingkan diri sendiri atau Silas juga, ngapain dicegah? Ya kamu juga adalah bagian daripada orang-orang yang memenjarakan aku. Ya kalau kamu mau lakukan silakan saja. Kalau Paulus hanya berpikir seperti itu. Ya mungkin kejadian-kejadian seperti ini banyak mungkin kita lihat di luar. Ya di depan mungkin bisa tertawa. Tapi sebenarnya ada hal-hal yang kadang-kadang mungkin kalau lo dapat masalah, mungkin bisa kita katakan rasain. Karena lo pernah bikin masalah. Ya bukan sedikit mungkin kita dengar orang-orang seperti itu. Tapi hari ini kita mau belajar. Saat orang percaya, saat anak Tuhan harus berhadapan dengan pergumulan, sikap kita harus tunjukkan berbeda. Dan Paulus dan Silas menunjukkan sesuatu yang berbeda. Saya katakan sekali lagi, yang kedua ini adalah apa? Mereka masih membuktikan kepedulian mereka terhadap masalah orang lain. Dia masih peduli, kasihan itu kepala penjara. Ya. Kepala penjara itu mau bunuh diri. Dan Paulus menghalangi dan dia teriakin, jangan celakakan dirimu.
kami masih ada di sini. Masih ada di sini. Tapi ternyata dengan sikap yang ditunjukkan Paulus dan Silas seperti itu, bukan membawa orang ini makin benci kepada Paulus dan Silas. Tapi mari kita lihat ayat 29. Kepedulian Paulus dan Silas untuk tunjukkan kepada kepala penjara ini yang sebenarnya bisa saja Paulus bilang, ya udah ada urusanmu. Ya. Tapi itu tidak dilakukan oleh Paulus dan Silas. Tapi ayat 29 katakan, kepala penjara itu menyuruh membawa sulu, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Luar biasa. Mungkin kepala penjara ini juga kaget, kok bisa ya ada orang seperti ini? Kok bisa ya terjadi bencana seperti ini? Mungkin kesempatan buat kamu untuk lepas. Kenapa lo tidak lakukan? Coba bertanya pada diri kita sendiri. Kadang-kadang kita mungkin juga memanfaatkan kesempatan yang ada untuk hal-hal yang negatif. Ya nanti kita akan bahas masalah yang ketiga tentang kesempatan. Tapi yang kedua ini yang saya tekankan. Tunjukkan kepedulian. Walaupun kita ada pergumulan, walaupun kita ada dalam masalah, bukan berarti kita harus urus diri kita sendiri terus. Ya, di tengah kita berjuang lewat COVID-19 ini. Bukan cuma Indonesia, seluruh dunia mengalami. Bukan cuma kota Bandung, se-Indonesia mengalami. Bukan hanya jemaat GKP Shalom, juga anak-anak Tuhan yang lain. Bukan hanya rumah tanggamu, rumah tangga yang lain juga mengalami. Coba pikirkan baik-baik. Apakah masih kita mampu untuk membuktikan kepedulian kita kepada orang lain di tengah kita sedang menghadapi pergumulan? Atau kita masih egois, masih tetap menunjukkan, ya udah, saya juga berjuang sendiri kok. Ya kalau sudah, ya sudah, itu urusanmu. Kemarin saya dengar firman Tuhan, saya diberkati. Kalau kita yang sudah dahulu diberkati oleh Tuhan, jangan lupa diri. Tolonglah jadi berkat bagi orang yang lain. Masih banyak orang yang membutuhkan. Kalau kita yang sudah didahulukan Tuhan untuk menikmati, ada banyak berkat-berkat yang berlimpah. Jangan egois. Jangan hanya untuk maunya sendiri. Tapi salurkan itu untuk begitu banyak orang yang membutuhkan. Ya, saya bersyukur gereja kita punya satu wadah yang boleh kembali mengemas bagaimana supaya orang-orang yang terdampak dengan COVID-19 ini betul-betul boleh, ya bukan berarti pulih benar, tapi bagaimana mereka bisa terbantu, ya, bagaimana mereka bisa mengalami sedikit, ya. Ada berkat-berkat yang mungkin harus mereka terus menjalani proses kehidupan ini yang gak mudah, gak gampang. Saya yakin cara seperti itu bukan cara merugikan kita, malah akan memberkati. Seperti kepala penjara ini, waduh, dia datang dan tersungkur. Dan mungkin itu di luar pemikiran Paulus dan Silas. Kok kepala penjara mau datang sujud di bawah kaki kepada dua orang tahanan ini? Karena apa? Kepedulian. Saya tidak panjang. Yang ketiga, ini poin terakhir buat kita semua. Kalau kita lihat dari ayat 30 sampai 39, kita akan lihat bagaimana kesempatan yang sebenarnya setelah gempa bumi, setelah pintu-pintu penjara terbuka, kepala penjara pun juga sudah pasrah sampai datang kepada Paulus tunduk. Sebenarnya kesempatan bagi Paulus untuk ya bisa saja lari dari situ, keluar dari situ tanpa harus diketahui oleh pembesar-pembesar kota di situ. Tapi Paulus tidak melakukan itu. Coba perhatikan ayat 30, ya, saya akan baca beberapa ayat saja. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan," ini kepala penjara, dan kemudian kepala penjara mengatakan kepada Paulus dan Silas, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Ini yang terakhir. Sikap dan respon kita dalam kita menghadapi pergumulan itu.
Saya harus katakan inilah sikap dan respon yang benar. Yang terakhir, mereka memanfaatkan kesempatan. Nah, ini persoalan buat kita. Kesempatan apa? Kalau bicara soal kesempatan, bisa saja orang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Tapi Paulus tidak lakukan itu. Kesempatan yang ada bukan dipakai Paulus untuk melarikan diri, atau mungkin dengan cara-cara yang lain. Tapi kesempatan yang ada pada saat itu, apalagi kesempatan itu sudah terbuka peluang. Saya katakan terbuka peluang, kenapa? Karena kepala penjara sendiri yang memberitahu apa yang menjadi kerinduan orang itu. Setelah dia bawa keluar Paulus dan Silas, dia katakan, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Coba perhatikan baik-baik. Ini kesempatan emas. Apa harus dibuang begitu saja? Apa peluang itu ya dibiarkan begitu saja? Tapi Paulus dan Silas memanfaatkan kesempatan itu. Untuk apa? Untuk yang pertama saya katakan di sini adalah untuk menyatakan integritas mereka, tanggung jawab. Mereka orang tahanan. Mereka harus bertanggung jawab dengan istilah yang mereka katakan, kami adalah orang hukuman. Dia tunjukkan kepada kepala penjara, kami tidak mau lari. Kami bertanggung jawab kalau kami dinyatakan salah. Kalaupun enggak, nanti kita akan lihat bagaimana kepala atau pembesar-pembesar kota di situ sampai minta maaf sama mereka. Kesempatan apa lagi yang dibuktikan oleh Paulus dan Silas? Kesempatan untuk beritakan firman. Pada waktu kepala penjara, apa yang saya harus berbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Yesus. Mereka memberi kesaksian siapa Yesus dan mereka beritakan firman Tuhan di situ. Oh, kalau mungkin saya sampai pada waktu merenungkan ini, saya pikir-pikir ya. Kalau saya yang mengalami hal seperti ini, kira-kira modelnya seperti apa ya? Ya saya berharap tidak harus mungkin hal negatif. Belajar dari apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Itu sebabnya saya bangga karena saya suka nonton hamba-hamba Tuhan yang lain yang walaupun mungkin dulu beda iman, sekarang sudah seiman dengan kita. Mereka betul-betul orang-orang yang militan banget sekarang untuk melayani, menangkan jiwa. Dengar dari cerita mereka, saat mereka harus pindah keyakinan, bukan gampang masalah yang mereka harus hadapi. Titiknya adalah pada waktu mereka harus dipenjara, harus dihukum dan mereka merasa ini ketidakadilan sebenarnya. Ya. Ini cuma masalah keyakinan, tapi mereka harus mengalami, harus masuk. Ya. Ada di dalam jeruji besi. Tapi yang mereka tunjukkan, salah satu hamba Tuhan yang saya lihat, dia tidak tinggal diam. Dia katakan malah saya menangkan orang-orang yang ada di dalam. Saya pakai kesempatan itu bukan hanya untuk merenung nasib saya. Tidak. Tapi saya mau pakai itu untuk bawa mereka juga mulai mengenal siapa yang aku kenal sekarang. Yang membuat aku tetap kuat. Punya jaminan keselamatan adalah Yesus. Saya tidak mungkin bicara lagi seperti itu. Tapi coba balik berpikir pada kita sendiri. Bagaimana kita merespon masalah-masalah yang ada. Masih enggak? Kita pakai kesempatan untuk baca firman, kita berdoa, ya. Masih enggak kita mau berkata Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Bersyukur kalau masih ada begitu banyak anak Tuhan yang masih memberi sikap atau respon yang baik. Sampai-sampai mereka tidak mau diam. Walaupun terbatas tapi mereka harus lakukan penginjilan baik melalui online. Ya, gereja-gereja Tuhan sekarang ini saya katakan mungkin ada baiknya juga dengan cara seperti ini. Supaya pelayanan kita tidak hanya terbatas kepada orang-orang tertentu. Dengan lewat online seperti ini, seluruh dunia bisa tahu kok. Ada banyak orang yang mungkin belum tahu tentang Yesus. Dengan online orang bisa buka, bisa dengar. Ada kesempatan yang baik. Kesempatan yang lain yang saya lihat di sini. Paulus memanfaatkan kesempatan yang ada. Itu sikap. Mereka membuktikan bahwa kekristenan itu bukan murahan. Kekristenan itu bukan recehan. Kekristenan itu jangan disepelekan, jangan diremehkan. Coba lihat, kamu memenjarakan kami.
Kami memang tidak minta untuk terjadi gempa bumi, tapi Allah yang kami percaya adalah Allah yang punya segala kuasa. Jangan main-main. Jadi di tengah kondisi yang sulit, di tengah kondisi yang kita lagi bergumul, terus bersyukur sama Tuhan, karena kekristenanmu itu kalau engkau sungguh-sungguh pada Tuhan, bukan murahan. Sekali lagi, bukan murahan. Tapi kekristenanmu adalah kekristenan yang sungguh-sungguh memberi manfaat besar. Satu waktu, walaupun kita mungkin harus mengalami sedikit banyak tekanan-tekanan, satu waktu saya yakin kita akan lihat Tuhan akan membuktikan bahwa kepercayaan kita kepada Dia bukan sia-sia. Saya berharap 3 hal ini saya mungkin tidak harus membaca lagi. Bagaimana Paulus membuktikan kepada kepala penjara, kepada pembesar-pembesar kota atau hakim-hakim yang ada di kota itu. Pada waktu kepala penjara menyampaikan kepada Paulus dan Silas, nih pembesar-pembesar bilang, udah keluar aja dari penjara. Paulus dan Silas bilang, tidak. Kami mohon mereka yang harus datang ke sini. Kami ditangkap secara ketidakadilan, di penjara, masa harus keluar dengan diam-diam. Kami juga orang Romawi, sama-sama. Kenapa harus di penjara? Dan ternyata kepala penjara menyampaikan itu kepada pembesar-pembesar. Mereka takut dan mereka datang. Dan mereka tunduk minta maaf sama Paulus dan Silas. Itulah bukti. Kalau kita mensikapi, merespon dengan positif, saya sangat yakin 3 hal ini yang kita lakukan akan memberi hasil yang luar biasa. Tetap mempercayai Tuhan. Dia sumber segala kuasa dan mujizat. Bagaimana tindakan kita? Kalau sama dengan Paulus, memuji dan berdoa pada Tuhan. Yang kedua, saya katakan, tetap buktikan di tengah masalah, kepedulian, mempedulikan orang lagi punya masalah, itu bukan sesuatu yang salah, bukan sesuatu yang merugikan kita, malah menguntungkan. Yang terakhir tadi, sikapnya yang ditunjukkan adalah tetap memanfaatkan kesempatan sekecil apapun itu untuk kemuliaan Tuhan. Saya berharap semua yang boleh menikmati ini dikuatkan, memberkati buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Baik, saya sangat berharap buat kita semua yang mungkin lagi dalam pergumulan, kita tidak cukup hanya berdoa, tapi mari kita curahkan isi hati kita kepada Tuhan. Di tengah pergumulan, sikapi seperti apa yang ditunjukkan oleh Paulus dan Silas. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, seberapa banyak yang boleh mengikuti pembelajaran firman Tuhan secara online hari ini. Dari tempat ini hamba mau berdoa. Tuhan, kami tidak hanya sekedar tahu siapa Tuhan, tapi ajar kami untuk mempercayai bahwa Tuhan sumber segala kuasa dan mujizat. Di tengah pergumulan kami tetap menyatakan, menyaksikan iman kami kepada Tuhan. Tuhan, mampukan kami. Walaupun mungkin kami juga harus bergelut dengan persoalan dan pergumulan, tapi kami mampu juga untuk mempedulikan. Ada masalah orang lain juga yang perlu untuk kami bantu. Beri kepada kami Tuhan untuk tidak membuang sia-sia kesempatan-kesempatan yang ada. Di tengah kondisi yang mungkin tidak memungkinkan, di tengah kesempatan-kesempatan yang mungkin terlalu sulit untuk berbuat lebih lagi, tapi kesempatan sekecil apapun itu mampukan kami untuk memanfaatkan sebaik mungkin. Kalau gereja masih ada kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan, biarlah setiap anak-anak Tuhan seperti pada kesempatan hari ini, ada begitu banyak yang boleh membantu, boleh memberikan apa yang mereka punya untuk boleh melayani Tuhan, supaya firman Tuhan boleh sampai kepada orang-orang yang membutuhkannya. Terima kasih Bapa, dan kami percaya setiap rumah tangga dimanapun dia berada diberkati oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Kami berdoa pemerintah kami, Tuhan juga yang tolong, dari presiden, wakil, semua kabinet sampai pemerintah terdekat dengan kami. Segala usaha yang sedang dilakukan untuk boleh memerangi atau mungkin usaha yang sedang dilakukan oleh pemerintah kami supaya COVID-19 ini tidak terlalu berdampak lebih luas lagi. Kami berdoa dalam nama Yesus, diberkati oleh Tuhan, campur tangan Tuhan. Vaksin yang sedang diusahakan, kami berdoa juga biar itu sukses. Dan kami percaya setiap mereka yang boleh menerima vaksin juga akan mengalami satu imun yang lebih baik,
Dan kami percaya untuk mengendalikan virus corona ini Tuhan. Seluruh negara diberkati Tuhan. Kami juga berdoa gereja kami diberkati Tuhan. Bapak Gembala, keluarga diberkati Tuhan. Seluruh pelayan, jemaat Tuhan yang kena dampak juga diberkati Tuhan. Dan kami percaya dokter-dokter yang sedang itu berusaha, yang ada di garis depan, perawat, relawan juga diberkati Tuhan. Dan kami percaya semua kami yang ada di sini yang boleh terlibat, baik yang boleh membantu di dalam pelayanan online ini, kami yakin Tuhan Yesus memberkati mereka. Jerih lelah mereka, balas berkat berlimpah. Kami bersyukur, kami nikmati berkat Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. God bless. Bulu yang patah terkulai takkan pernah dipakai.